Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan melakukan kebaktian minggu di rumah anggota jemaat pada Minggu Palmarum 5 April 2020. Panggilan beribadah. Kita yang dikasihi Tuhan Yesus, shalom bagi kita semua. Shalom. Masih dalam situasi di mana kita dianjurkan untuk tidak bepergian terkait dengan penyebaran virus corona. Marilah di hari Minggu, hari Tuhan ini, kita tetap beribadah di rumah, menghadap Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum, yang arti daun palem atau mare-mare. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah, Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Marilah kita saat teduh. Amin. Kita masuk bagian kedua. Bagi Yesus ku serahkan. Ya, kita bernyanyi. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kita bangkit berdiri. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Ibadah minggu ini dimulai dan berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidapkan mataku, kenalah jiwa dan tubuhku. Tetaplah aku padamu aku percaya, Tuhan. Iya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal untuk menebus dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpengharapan pada pengharapan yang kokoh
epistel kita pada minggu ini ambil dari Yesaya 52 ayat 7 sampai ayat 12. Demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sesungguhnya kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 sampai 2. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Ya, kita bernyanyi. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Pengakuan dan doa pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihan-Nya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai.
Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Kaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan melalui firman Jemaat nomor 453 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus kawan yang sejati. Ya, mana ini? Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sebagai pengganti kitab Tuhan diambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Mari kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan melalui kirim jemaat nomor 387 ayat 1 sampai ayat 2. Ku heran Allah mau memberi. Kita bernyanyi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan jemaat ada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Memakai doa syafaat yang disediakan dari gereja yang pertama dan UM. Marilah bersama bersyafaat kepada Tuhan dalam suatu kerinduan kita mempercayakan diri kepada perlindungan Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah Allah kami. Apa yang kami yakini jauh sebelumnya, sekarang telah menerpa kami. Virus yang sangat mengancam dan membalikkan kehidupan normal di negara kami dan jelas menghambat kehidupan. Banyak di antara kami ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Banyak di antara kami tidak tahu bagaimana sekarang melakukan yang perlu. Banyak di antara kami takut akan keadaan ekonominya dan bahkan khawatir dan kelangsungan hidup mereka. Ya Allah, itu semuanya sangat menakutkan. Dan bahkan kami tidak bisa lagi dikuatkan oleh pelayanan ibadah bersama dan oleh persekutuan satu sama lain. Kami mengingat mereka yang terinfeksi, yang sedang dikarantina, menunggu akan apa yang akan terjadi. Biarlah mereka mendapatkan dukungan dari apa yang mereka butuhkan. Biarlah semua itu dekat kepada mereka dan menghibur mereka. Jauhkanlah ketakutan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang berjuang untuk kehidupan mereka. Peganglah mereka dalam tangan-Mu, Tuhan, dan lindungilah mereka. Juga lindungilah mereka yang sedang merawat dan memelihara mereka dari penularan virus itu. Peliharalah kekuatan dan empati mereka. Kami mengucap syukur atas mereka yang menggunakan pengetahuannya melawan virus itu. Kiranya pengetahuan mereka bekerja dengan baik untuk semua orang. Kami juga berdoa untuk para pemimpin pada semua tingkatan yang ada pada saat ini, yang bergumul untuk menentukan keputusan bagaimana selanjutnya. Biarlah hikmat, keberanian, dan kesadaran mereka bekerja untuk menentukan keputusan-keputusan yang terbaik bagi kami semua. Allah, kuatkanlah kebersamaan masyarakat kami. Bukalah mata kami untuk melihat mereka yang sedang membutuhkan kami sekarang. Biarlah kami dalam seluruh kekhawatiran kami sendiri tidak melupakan apa yang menjadi bagian dari sebuah dunia yang lebih luas. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang berjuang untuk hidup di perbatasan-perbatasan Eropa dan Suriah Utara, juga di negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk mereka dalam negara-negara yang pemerintahannya lemah dan bahkan sistem penanganan kesehatannya yang lebih lemah. Dalam krisis ini, tunjukkanlah kepada kami apa yang sungguh berarti dalam hidup kami, dan tajamkanlah kekuatan dan potensi kami untuk kebaikan. Amin. Kita memuji Tuhan melalui kitab Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai ayat 2. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Kita bernyanyi. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami
Surgawi, Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengar firman, membacanya bersama dan mendengarkan uraiannya. Engkau kiranya hadir menguasai segenap kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersyukur karena rahmat dan kasih Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini, hingga kita boleh berada dalam keadaan sehat menghadapi masalah besar, masalah nasional sehubungan dengan virus COVID-19 yang lekat dengan sebutan virus corona. Sekalipun dalam situasi yang mencekam, gereja hendak mempersiapkan warga jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan tetap melakukan ibadah, meskipun kita melakukannya di rumah-rumah dan maksud memutuskan hubungan dengan virus yang mematikan itu, hingga kita boleh terbebas dan kita boleh menjalani kehidupan ini ke depannya dengan lebih baik. Tema perenungan kita, sambutlah Rajamu datang. Pembacaan dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19 kita baca secara berbalas-balasan. Di ayat 19 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Saya mulai. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia. Dia sambil Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu bersama-sama. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Saudara, kita telah memasuki suasana Minggu Palmarum, Minggu Palem, yang juga disebut Minggu Mengenang Sengsara Tuhan. Sebab pada hari ini kita akan merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, yakni tentang hari-hari terakhir kehidupan Yesus ketika berada di dunia, sekitar 2000 tahun yang silam. Minggu Mengenang Sengsara Tuhan disebut juga Minggu Pasion. Pasion berasal dari pasio yang bahasa Latinnya, yaitu suatu perasaan yang amat kuat serta mendalam. Pasion, kisah sengsara Raja Damai, mengajarkan kita bahwa aneka penderitaan yang hampir selalu kita hindari atau berusaha kita jauhi sesungguhnya mempunyai tersendiri. Kita tahu bahwa tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang hidup tanpa mengalami penderitaan. Maka ketika kita sedang mendengarkan pasion, kita dapat berbagi penderitaan dengan Tuhan Yesus, supaya kita dapat mengenyamnya sebagai bagian dan peristiwa iman yang menyelamatkan. Tuhan amat sangat mencintai kita. Ia mati bagi kita. Ia tidak berpura-pura. Ia sungguh merasakan sakit yang amat menyiksa. Penderitaan tubuhnya jauh lebih besar dari yang dapat ditanggung manusia manapun. Penderitaan batinnya sejak ditinggalkan oleh para sahabatnya hingga cercaan serta hinaan dari mereka yang hendak diselamatkannya lebih dahsyat dari yang dapat kita bayangkan. Jadi ketika kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan Yesus, berbagilah penderitaan dengannya. Ketika kita mendengar kisah sengsaranya, berbagi, bahkan serahkanlah segala bentuk kesengsaraan itu, segala ketakutan, kecemasan, segala bentuk kesulitan yang sedang Anda alami dan rasakan saat ini. Itulah yang pertama. Yang kedua, makna seruan Hosana dan Daud Palem sebagaimana tertulis tadi pada ayat yang ke-13. Ketika Yesus dan murid-muridnya akan memasuki Yerusalem, tidak jauh dari Betfage dan Betania,
yang terletak di Bukit Zaitun. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting daun pohon-pohon palem dan menyebarkannya di jalan. Dari atas keledai, Yesus menghampiri kerumunan itu dan orang-orang itu pun menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Seruan itu diambil dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur 118 ayat 24 hingga 26. Semua orang mengeluhkan nama Yesus, semua orang memuji nama Yesus. Saudara dapat mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahwa orang Israel biasa menggunakan daun palem di bukit Allah, di bait Allah, dalam perayaan pondok daun, dan mereka sudah menyiapkan sebelumnya dari rumah. Kemudian ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka melambai-lambaikan daun-daun palem tersebut. Tindakan mereka tersebut menjadi sebuah tanda penghormatan kepada seorang pemenang atau sebagai penyambutan pahlawan perang yang baru kembali dari pertempuran. Dalam pemikiran orang banyak itu, seruan Hosana mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan daun palem. Kata Ibraninya Hosiana merupakan sebuah wujud penekanan dari kata perintah give salvation now, berikanlah keselamatan sekarang, yang kemudian menjadi sebuah sambutan bahkan pujian. Hal ini mirip dengan peristiwa dalam Mazmur 118 ayat 26 yang sangat familiar dengan orang Yahudi. Dalam perayaan pondok daun, Bait Allah akan menyanyikan Mazmur 113 bahkan hingga 118 setiap pagi. Dan ketika mereka tiba pada Mazmur 118 ayat 26, mereka mengatakan Hosiana, karenanya semua laki-laki, muda dan dewasa di bait Allah melambai-lambaikan daun palem sambil menyerukan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tindakan ini merupakan sebuah ekspresi dari sukacita atau kemenangan, sehingga orang-orang Yahudi sudah biasa mengasosiasikan palem tersebut dengan seruan Hosiana. Itulah sebabnya mereka secara spontan menyerukan Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, ketika mereka melambai-lambaikan daun palem. Ucapan ini pada awalnya ditujukan kepada para peziarah yang datang ke bait Allah, namun ucapan ini juga memiliki aplikasi yang khusus kepada Mesias. Dan dalam situasi kita saat ini, seruan Hosiana kiranya boleh kita serukan dengan keyakinan bahwa kita yang bersama Yesus Tuhan kita akan menang dalam peperangan melawan virus corona. Sebab Tuhan kita akan menghapus dosa, akan menghapus semua virus corona yang melanda kehidupan kita, bahkan kehidupan dunia. Yang ketiga, Yesus menunggangi seekor keledai sebagaimana tertulis pada ayat 14 dan 15. Catatan Injil Sinoptik memberikan keterangan secara detail mengenai persiapan Yesus masuk ke Yerusalem dan dielulukan. Yesus menggunakan keledai dan bukan seekor kuda. Yesus melakukan hal tersebut naik keledai muda sebagai menggenapi nubuat Nabi Zakaria sebagaimana tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9. Kuda adalah simbol dari kekuatan dan keperkasaan dan memiliki asosiasi yang kuat dengan peperangan. Kita boleh membandingkan dalam kitab Yesaya 31 Raja-Raja pasal 4. Namun Yesus memilih menggunakan keledai. Yesus tidak menggunakan kuda tetapi menggunakan keledai. Selain sebagai penggenapan apa yang dinubuatkan Nabi, Yesus sebenarnya menyampaikan pesan kepada orang banyak yang menyambutnya. Beliau adalah Mesias, tetapi dia bukan Mesias yang sesuai dengan keinginan bangsa Israel. Yesus tidak akan memimpin bangsa itu untuk melakukan peperangan dan menolak penjajah dari tanah Israel. Beliau datang sebagai pemberi keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus adalah utusan Bapa agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kutipan dari Zakaria 9 ayat 9 menyebutkan bahwa raja yang datang dengan keledai beban yang muda itu adalah raja yang lemah lembut, penuh kasih dan ketenangan. Kedatangan raja yang lemah lembut berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan untuk bangsa-bangsa. Dan Zakaria mengutip Mazmur 72 ayat 8 yang menegaskan janji akan pemerintahannya
terbentangkan dan bertambah lapang ke ujung-ujung bumi. Kehadiran raja yang lemah lembut itu juga berasosiasi dengan darah perjanjian Allah yang akan membebaskan para tawanan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 34. Serta juga berhubungan dengan Paskah dan kematian dari raja yang melayani. Oleh sebab itu, kita juga kiranya meyakini bahwa Yesus yang lemah lembut itu akan bergerak dengan pasti untuk menyelamatkan kita dari kematian karena keganasan virus corona. Sekalipun waktunya cukup lama yang menuntut kesabaran kita untuk berdiam diri di rumah kita masing-masing. Dan yang keempat, akhirnya kita akan mendengarkan pembahasan ketidakmengertian para murid sebagaimana tertulis pada ayat yang ke-16. Meskipun murid-murid melihat Yesus dilulukan sebagai raja ketika masuk ke Yerusalem, Injil Yohanes mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Mereka baru mengerti bahwa Nats Zakaria itu sungguh-sungguh berbicara tentang Kristus. Yohanes memberikan kalimat kunci setelah Yesus dimuliakan. Barulah mereka mengerti bahwa itu persis sama seperti peristiwa Yesus ketika Yesus membersihkan bait Allah. Bagaimana terus dalam Yohanes 3 ayat 22. Pengertian mereka menjadi jelas ketika Kristus sudah dimuliakan. Setelah Yesus dimuliakan, murid-murid pun menerima Roh Kudus. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik balik pengertian dan pengenalan murid-murid akan Tuhan adalah kematian, kebangkitan, dan Roh Kudus. Sebab Yohanes merupakan penulis Injil yang paling banyak berbicara tentang Roh Kudus dibandingkan para penulis Injil lainnya. Nah, karena itu peran Roh Kudus yang membuat orang menjadi percaya kepada Kristus dan firman Allah sangat penting dalam Injil Yohanes. Orang banyak yang percaya kepada Yesus terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah saksi mata kebangkitan Lazarus yang kemungkinan besar datang dari Betani. Golongan kedua adalah orang-orang yang mendengar kesaksian tentang perbuatan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Karena dengan kebangkitannya banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Sini Injil Yohanes menegaskan bahwa orang-orang yang melihat kebangkitan Lazarus adalah para pemuka agama yang membuat himpunan orang banyak itu datang dan menyuruhkan hosana, seruan hosana kepada Yesus yang dengan palem-palem yang melambai. Sehingga apa yang diterangkan pada bagian berikutnya, bagaimana tertulis dalam Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu merupakan suatu pola dan gambaran untuk menyatakan bahwa kematian Yesus itu menyelamatkan umat manusia yang dinyatakan melalui kebangkitannya. Oleh sebab itu, seruan melalui tema perenungan kita, sambutlah Rajamu datang, kepada kita diajak untuk menyambut hadiran Yesus di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami, hingga pada akhirnya kami boleh menyadari bahwa peristiwa sambutan terhadap Tuhan ketika Engkau memasuki Yerusalem yang begitu luar biasa dari orang-orang yang mengatakan Hosiana, itu juga merupakan sambutan kami akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami untuk memerangi virus yang mematikan. Jika kami meyakini dengan menyebutkan Hosiana, kami beroleh kemenangan dan kami boleh diselamatkan dari bencana yang terjadi di negara kami yang kami cintai. Untuk itu Tuhan, kami mau Engkau memberkati keluarga kami semuanya, satu persatu, orang tua kami, anak kami, dimanapun mereka berada, 100 Tuhan indah yang jauh dari kami, Engkau menyertai. Kegiatan keseharian yang dapat kami lakukan, Tuhan juga memberkati. Hadiran Tuhan senantiasa kami butuhkan, menaungi segenap kehidupan ini dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya, selanjutnya kita memuji Tuhan melalui buku ND nomor 435 ayat 1 sampai 2. Tonti ainam itu Yesusi Kita lagi tinggi. Marolo tonti
Anak itu Bus Yesus Ya, kita Musud Marolo lokoniki anak itu Bus Yesus amusude bingkimai salas roha kumandoki Sorangi tiki Dujuk pang Yesus Tuhanki Domina majaria Taman marlas di roa Sorangi tiki Dujuk pang Yesus Tuhanki Yesus Moluki Saleleni Lelenai Radoka Ende Oma Ende Kuna Imbaruda Sorani Tiki Tunjuk Bang Yesus Tuaki Tondi nama ngajaria Taman marlas di roa Sorani Tiki Tunjuk Bang Yesus Tuaki. ya untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Ayat persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus kita juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kita tentukan persembahan. Ya. Ya, untuk berdiri. Persembahan. Ya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.